menciptakan alam ini. Kemudian firman Allah yang lain, ini kita baca singkat aja karena ini sudah dijelaskan bulan lalu, sudah diterangkan. Jadi kita masuk di halaman kedua, ya. Tapi gitu pun mungkin ada pertanyaan di halaman pertama ini, silakan. Jadi saya berikan waktu sesaat ya untuk menanyakan di materi yang halaman pertama. Ya, ini materi yang bulan lalu ini ya. Jadi saya baca aja supaya ingat kembali. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Ini firman Allah surat Taha ayat 14. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi jangan sembah yang lain, jangan menyembah yang lain, sembahlah Allah. Nah, itu Tuhan kita. Ya, nah ini dalilnya ini surat Taha ayat 14. Jadi kalau nanti ada yang ngasih super mie 1 bungkus, ya gula, beras untuk menyembah Tuhan selain Allah, jangan mau, jangan terkecoh. Hanya Allah Tuhan kita. Ini dia dalilnya, ya. Tidak ada Tuhan selain aku, itu selain Allah. Allah yang wajib disembah. Dan wajib meyakini bahwa Allah ada, tidak ada keraguan. Lihat selanjutnya materinya, tolong dibuka. Ya. Dan wajib meyakini bahwa Allah ada, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Allah ada, tetapi adanya tidak seperti segala yang ada. Allah ada, tetapi adanya berbeda dari segala yang ada. Kalau kita ada, diadakan karena ada orang tua kita, betul. Ini meja ini ada karena ada tukang dibuat, betul. Kalau Allah tidak dibuat, Allah tidak diciptakan. Udah? Allah ada, tetapi keberadaannya tidak bisa dibayangkan. Allah nggak bisa dibayangkan. Kalau misalnya dibayangkan Allah, pasti itu bukan Allah. Paham itu? Kalau kita bisa membayangkan istri, anak kita dan rumah kita sekarang, betul. Kalau Allah nggak bisa dibayangkan. Kalau ibu membayangkan Allah punya kaki, punya mata, punya kepala, punya tangan, dipastikan itu bukan Allah. Paham itu ya? Jadi jangan coba-coba dibayangkan Allah. Cukup diimani, diyakini. Paham itu? Bukan kata saya, kata kitab ini. Tidak bisa dibayangkan, dikhayalkan juga nggak bisa Allah, dan terlintas dalam hati juga nggak bisa. Oh Allah itu tinggi, besar, pakai jubah, ya. Nah, kemudian tangannya panjang, badannya panjang 1 meter, bukan. Keberadaannya tidak butuh kepada tempat. Allah tidak bertempat. Kalau kita bertempat, di mana tempat kita? Di sini, di masjid. Kalau Allah tidak bertempat. Keberadaan Allah bukan merupakan sebuah benda yang berbentuk dan berukuran. Hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, ada sekumpulan orang mendatangi Nabi untuk belajar ilmu agama. Mereka bertanya, jelaskan awal mula penciptaan alam. Nabi menjelaskan, Allah ada pada azal. Azal yaitu keberadaan tanpa ada permulaannya. Allah ada tanpa awal, tanpa permulaan. Kalau kita ada dengan permulaan, dengan awal, ya. Dan akhirnya kita juga nggak ada akhirnya, betul kan? Kita akan mati kan, binasa kan? Nanti dibangkitkan kembali. Sebelum ada segala sesuatunya selain Allah, ini kata Nabi, hadis riwayat Bukhari. Kemudian Muhammad Asim Ansari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu baginya, yang bukan berupa benda yang mempunyai bentuk dan ukuran. Maksudnya Allah dari arah, tidak berlaku baginya peredaran massa dan tidak membutuhkan kepada tempat. Allah tidak berada di atas. Tengok ini. Jangan bayangkan Allah di atas, di samping, di bawah. Jangan. Allah tidak bertempat. Ya. Oh, Allah di langit? Tidak. Allah tidak berada di atas, tidak di langit, tidak di atas arsy, tidak di surga, tidak di luar surga, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak berada di bawah, kanan, kiri, di depan maupun di belakang. Kemudian berikutnya, maksud dari Allah yang wajib bersifat wujud adalah akal tidak dapat menggambarkan bahwa Allah pernah tidak ada. Allah nggak pernah nggak ada. Kalau kita memang nggak ada jadi ada, diadakan kita. Kalau Allah tidak diadakan. Allah ada sebelum alam ini ada. Sudah ada. Allah sudah ada sebelum alam ini ada. Allah itu ada tanpa permulaan dan terus ada. Inilah kaji kita yang bulan lalu, halaman pertama. Ya bagi yang datang yang masih ingat, tapi bagi yang datang ya dibaca aja itu nggak paham tanya. Ada pertanyaan sebelum lanjut di halaman 2.
Ada pertanyaan sebelum dilanjuti halaman 2. Bapak, Ibu, kaji kita yang lalu ini. Baik, kita masuki halaman 2. Lihat semuanya materinya halaman 2. Wujud Allah tidak sama dengan wujudnya selain Allah. Wujudnya Allah tanpa sebab dan alasan. Tengok ini, Bu, Pak. Wujudnya Allah, adanya Allah tanpa sebab. Kalau kita kan karena ada sebab, karena sebab orang tua kita ada, betul? Kalau Allah tidak. Ini untuk mendudukkan akidah, keyakinan kita. Dalam kajian tasawuf kita alihkan karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang kita campur dengan tasawuf dialihkan. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ya. Ada ulama tasawuf mengatakan, bagaimana engkau menyembah, beribadah yang tidak engkau kenal. Makanya kajian tauhid ini juga untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ya, Bu? Jadi nggak bisa kita hanya beribadah, jungkir balik, ya, sujud, ruku, tapi nggak kenal siapa yang kita sembah, nggak tahu di kita sifat-sifatnya. Inilah kita kaji tauhid sifat-sifatnya. Paham itu kan? Jadi kenali Allah. Kalau engkau sudah mengenal Allah, ya, maka engkau akan merasakan kenikmatan, kelezatan, kedamaian, ketentraman. Dan apa yang kau inginkan akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Kalau engkau sudah kenal Allah. Bu, Bu, Pak, ini untuk mendekati paham. Kalau Bapak Ibu sudah kenal sama gubernur, kira-kira kalau Ibu Bapak minta sesuatu dikasih enggak? Halo, tolong jawab. Belum tentu pula. Ini namanya udah kenal, ya nggak mungkin nggak dikasih, betul Pak? Ini untuk mendekati paham. Begitu juga kalau kita sudah kenal Allah, apa yang kita minta akan dikasih. Kalau kita udah kenal, udah dekat kepada Allah, apa yang kita minta akan dikasih. Makanya untuk kenal dan dekat kepada Allah, pelajari tauhid, ya, pelajari tasawuf, agar nggak goyah keimanan kita, agar jangan nauzubillah, agar jangan balik kita ke agama kita yang dulu, nauzubillah. Ya, paham itu kan? Kemudian berikutnya, bagaimana tadi? Lihat materinya kembali. Sampai contohnya manusia, betul kan? Contohnya manusia. Kita ada karena adanya orang tua. Orang tua ada karena ada orang tuanya. Sampai ke Nabi Adam, betul. Ini namanya karena sebab. Sebab orang tua. Karena sebab orang tua kita ada. Tapi kalau Allah ada bukan karena sebab yang lain. Udah, Nabi Adam ada karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak bisa ditanyakan kenapa dia ada. Allah nggak bisa ditanyakan kenapa dia ada. Ya, karena Allah wajib ada. Kalau kita nggak wajib ada, betul. Kalau Allah nggak menciptakan kita, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa, dia suka-suka Allah. Ya, kalau Allah wajib ada, mustahil nggak ada. Paham ya? Jadi dudukan keyakinan ini, pemahaman ini. Kemudian berikutnya, dalil bukti wujudnya Allah adalah adanya alam. Ini alam. Ya, Ustaz, gimana sih untuk meyakini hati ini yang masih ragu bahwa Allah itu ada? Tengok nih alam ini, nggak mungkin dengan sendirinya ini ada, betul? Coba Ibu korek lubang aja kecil, udah sehari, 2 hari, 3 hari pasti ada ikan di situ, betul? Bilanglah betul, masa apa yang nggak bercanda, jangan stres sekali. Ini tauhid ini harus khusyuk, tapi juga diselingi dengan ini ya, jangan stres ya, jangan pening kepalanya. Sehari 2 hari itu pasti ada ikan. Itu siapa yang naruh ikan itu? Siapa yang menciptakan kalau nggak Allah itu?
Nggak mungkin ada sendirinya ikan dalam lubang itu. Nah, ini untuk mendekati paham. Ya. Nah, kemudian berikutnya, alam ini menjadi dalil adanya Allah karena alam ini baru. Bukti alam ini baru adalah berubah. Alam kan berubah kan? Kan nggak gini-gini aja. Tengok tuh pohon kelapa yang tadinya pendek menjadi panjang, betul kan? Nah, tengok itu yang sungai yang tadinya ada menjadi tidak ada menjadi bangunan, kan berubah. Pasti asalnya tidak ada kemudian ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kemudian berikutnya, alam ini tidak mungkin jadi sendiri. Alam ini tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Udah sampai di situ? Udah? Disimak materinya, jangan ngelamun, jangan mikir yang lain-lain, nanti masuk setan. Dirukiah lagi nanti. Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Lihat materinya. Ini saya berikan materi, ilmu itu mesti dicatat, betul? Kalau nggak dicatat hilang, saya yakin itu. Nah, makanya setiap saya memberikan kajian tauhid, tasawuf di masjid-masjid dimanapun saya berada, saya kasih fotokopi. Ini wakaf. Jadi kalau saya mati nanti mengalir pahalanya ke saya. Enak kan? Maka jangan pelit, jangan bakhil sama ilmu. Ya Bu ya. Nah, berapa lah fotokopi ini kan? Nah, tapi ganjaran Allah lebih besar ketimbang biaya fotokopi. Paham itu ya? Nah, maka jangan dibikin buku cabai nanti di rumah ya. Disimpan baik-baik itu. Nanti buat kitab seperti ini jadinya. Nah, ya, dijilid nanti. Kan tiap ada pengajian nanti saya kasih materi seperti ini. Paham ya? Nah, saya kasih kalau ketahuan nanti dibungkus cabai dibuat nanti, nanti marah lah. Udah? Bagaimana tadi? Alam ini tidak mungkin jadi sendiri. Alam ini tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Manusia ini jangankan menciptakan dirinya, mempertahankan keberadaannya dirinya agar tidak berubah, tidak mampu. Ini artinya alam ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan ini bukan perkara baru. Itu adalah wajib adanya, yaitu Allah. Jadi alam ini diciptakan, ya baru. Nah, gitu ya. Kita juga begitu, yang tadinya nggak ada menjadi ada. Kita kan baru kan. Kemudian berikutnya, pembuktian yang lain bahwa Allah adalah dengan fitrah, akal, syariat, dan indera. Yang pertama, pembuktian dengan fitrah bahwa Allah itu ada. Ini perhatikan Bu. Nah, ini bukti. Ini untuk menguatkan akidah kita, meyakini keyakinan kita, ya, untuk membuktikan Allah itu ada. Nah, ini penting. Tolong diingat ini supaya nggak goyah keimanan kita. Nauzubillah, supaya nggak balik kita ke agama kita yang dulu. Nauzubillah. Ini penting diingat, ya. Tolong diingat, ya. Jangan sampai lupa. Pembuktian yang lain bahwa Allah ada adalah dengan fitrah, akal, syariat, dan indera. Yang pertama, pembuktian dengan fitrah bahwa Allah itu ada. Coba perhatikan materinya itu. Sungguhnya manusia itu ketika dilahirkan telah memiliki fitrah untuk beriman kepada Allah, tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu oleh siapapun. Fitrah sucinya ini baru berubah ketika dia sudah mulai besar dan diajari oleh lingkungannya terdekatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah setiap anak yang melahirkan dia berada dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai pengikut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betul kan? Ya kan? Jadi kedua orang tua kita yang membuat kita itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi pada hakikatnya kita dilahirkan semuanya dalam keadaan fitrah, ya, fitrah. Yang kedua, pembuktian dengan akal. Ini perhatikan Bu, bahwa Allah itu ada. Pembuktian bahwa Allah itu ada dengan cara ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, makhluk itu tidak akan bisa menciptakan dirinya sendiri, betul? Bu, Bu, Ibu bisa menciptakan jempol ini? Nggak bisa. Allah, boro-boro jempol. Mungkin ini saja mungkin nggak bisa. Ya, mungkin handphone juga nggak bisa. Ya. Nah, itu menandakan kita diciptakan. Ada yang menciptakan, yaitu Allah. Nggak mungkin kita ada dengan sendirinya. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Paham itu?
Jadi bertambah yakin kita, oh ya Allah ada, Islam itu benar. Ya, kita diciptakan bukan menciptakan. Ya buktinya kita nggak bisa bikin jempol, kita nggak bisa bikin kepala. Nah, ini kata Imam, kata Al-Habib ini yang membuat buku ini, kitab ini. Kemudian berikutnya, kalau demikian keadaannya, maka mana mungkin dia bisa menjadi pencipta? Kalau makhluk bukan pencipta, maka tentu ada suatu selain Allah yang menciptakan dia, yaitu Allah sang pencipta, yaitu Al-Khaliq. Ya, jadi karena kita nggak bisa mencipta, pasti ada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Coba pakai akal kita coba. Kita kan punya akal, ya kan? Nah, coba kita renungkan. Itu untuk menambah keyakinan kita, untuk menambah kuatnya akidah kita, supaya kita nggak goyah dengan supermi satu kotak dengan sembako. Tolong dipahami nih. Ya, nauzubillah. Ada saya dengar itu dengan sembako bisa beralih akidahnya, nauzubillah. Iya kan? Karena nggak baca tauhid ini, betul kan? Dia meyakini ada Tuhan selain Allah, ada yang menciptakan selain Allah. Dia meyakini Allah itu diciptakan. Nauzubillah. Jangan. Kemudian berikutnya, terus perhatikan materinya. Sisi yang kedua, ya, makhluk itu tidak akan mungkin terbentuk dengan sendirinya secara tiba-tiba, nggak mungkin tanpa ada asal usul dan sebab musabab. Karena segala sesuatu yang baru itu mestilah ada yang menciptakannya pertama kali. Kita kan baru, pasti ada yang menciptakan. Kalau sudah jelas bahwa makhluk itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya secara tiba-tiba, maka pastilah ada yang menciptakannya dan mengaturnya, yaitu Allah. Nggak mungkin alam ini bisa bergerak sendirinya, itu nggak mungkin. Dan nggak mungkin alam ini, kita ini termasuk alam, itu bisa ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Ya, nggak masuk di akal. Ya, nggak mungkin. Nggak masuk di akal. Nah, pasti ada yang mengatur, yang mengurus, yang menciptakan, yaitu Allah. Tolong dikuatkan akidah itu. Halaman 3 kita lihat. Halaman 4 terakhir. Ya. Satu halaman lagi, 1,5. Dalilnya firman Allah, Quran surah At-Tur ayat 35. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, ini kata Allah. Ya. Kemudian contoh yang paling sederhana. Udah Bu, tolong dilihat lagi materinya. Contoh yang paling sederhana. Jangan main-main, fokus. Ya, nanti masuk setan itu nanti. Ini kalau kita ngaji, kalau ngaji itu nggak fokus, nggak khusyuk, salah niat, masuk setan. Nanti diruqyah lagi nanti. Makanya harus luruskan niat. Ngaji ini untuk apa? Harus fokus, konsentrasi. Ya, jangan tantang. Karena ada ustaz tukang ruqyah, nggak mau saya. Jujur saya nggak mau. Kalau ada kemasukan di sini. Kenapa nggak mau? Salah dia lah. Kenapa dia nggak konsentrasi? Kenapa dia main-main? Kenapa dia salah niat? Ya. Walaupun saya tukang ruqyah. Paham kok? Jangan senyum-senyum ya. Saya nggak butuh senyummu. Canda ya Bu ya. Bu, jangan tegang kali ya Bu ya. Canda, jangan sakit hati ya. Nah, jangan sakit hati. Dan tapi mana tadi? Saya ini mengetes saja, kira-kira nyimak. Hah? Contoh yang paling pinter Bapak, ya Bapak nyimak. Ibu saya takut, pikirannya mana-mana ini mana. Oke, enggak bercanda. Berikutnya, contoh yang paling sederhana untuk memperjelas masalah ini adalah jika ada seorang yang menceritakan kepada kita bahwa ada sebuah istana megah yang dikelilingi oleh taman yang indah, memiliki karpet-karpet tebal dan tiang-tiang yang kokoh, dan dihiasi dengan berbagai hiasan dan dekorasi. Lalu orang itu mengatakan bahwa istana itu terjadi dengan sendirinya atau tercipta dengan tiba-tiba, tanpa ada yang satu orang pun yang membuatnya. Tentunya kita akan segera menertawakan orang itu dan mendustakannya, karena hal ini tidaklah mungkin terjadi. Istana dengan segala kemegahan, keindahan dan perlengkapannya itu pastilah ada orang yang membuatnya. Maka terlebih lagi dengan alam semesta ini, langitnya, buminya, isinya, dan keteraturan sistem kehidupan yang ada di dalamnya tidaklah mungkin tercipta sendiri begitu saja. Pastilah ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah. Tengok tuh Bu. Kalau misalnya ada yang bilang, enggak, di sana ada istana, ya, cantik, megah. Udah,
Nah, kemudian dia bilang katanya nggak ada yang buat, nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang bikin istana itu. Tentunya secara logika nggak bisa diterima. Nggak mungkin ada istana yang bisa berdiri dengan sendirinya. Begitu juga dengan alam ini, termasuk kita. Itu nggak mungkin ada dengan sendirinya, nggak masuk di akal. Pasti ada yang menciptakan. Kemudian yang ketiga, pembuktian dengan syariat bahwa Allah itu ada. Buktinya jangan jelas, karena seluruh kitab suci langit, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, dengan jelas dan terang menyebutkan keberadaan Allah. Selain itu, hukum-hukum syariat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan makhluk menunjukkan bahwasanya ia dibuat oleh Allah Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mengetahui akan kemaslahatan hamba-hambanya. Selain itu juga, kabar-kabar dan berita-berita tentang keadaan alam semesta ini menunjukkan bahwa semua itu ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Al-Qadir yang berkuasa. Nah, tambah jelas lagi keberadaan bahwa Allah itu ada, adanya kitab suci langit, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Ini sudah makin jelas ini, ya, bahwa alam ini, bahwa kita ini ada tidak dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang keempat, pembuktian dengan indera bahwa Allah itu ada. Pembuktian bahwa Allah itu ada dengan cara ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita bisa melihat dan merasakan bahwa doa orang-orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan dikabulkan oleh Allah. Pengabulan doa dan permintaan manusia oleh Allah masih bisa dan sering kita lihat hingga hari ini. Ini sangat jelas menunjukkan atas keberadaan Allah. Tengok Bu, Bapak Ibu berdoa, pernah nggak terkabul? Kalau dijawablah, pernah nggak terkabul? Pernah. Terkabullah doa ibu, itu nggak mungkin nggak ada yang mengabulkan dengan sendirinya. Coba logika coba. Kita minta, ya Allah beri aku rezeki. Dikasih kita itu rezeki oleh Allah. Betul kan? Nah, ini menunjukkan Allah itu ada. Ada yang memberi, ada yang mengabulkan. Nggak mungkin dengan sendirinya terkabul. Nah, ini dalil lain, petunjuk lain membuktikan Allah itu ada. Ya, paham itu kan? Terus, sampai mana? Firman Allah dalam Al-Quran. Ini dia dalilnya ini. Quran surah Al-Anbiya ayat 76-77. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika dia berdoa. Lalu kami memperkenankan doanya. Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Kami tolong dia dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad. Di mana Allah dalam Al-Quran, ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu dia menjawab permohonan kalian, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang bertubi-tubi, berturut-turut. Quran surah Al-Anfal ayat 9. Terakhir, halaman 4. Lihat semuanya. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang itu sifat Allah yang kedua, tidak berawal. Allah itu tidak berawal. Kalau kita berawal, dan Allah tidak berakhir. Kalau kita berakhir, kita akan binasa, kita akan fana, ya, hancur. Alam ini akan hancur nantinya. Itu menandakan alam ini baru, kita ini baru. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lihat Bu halaman 4. Perhatikan semuanya. Terakhir. Ya. Sisi yang kedua, mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Tengok Bu, Pak. Saya tukang ruqyah. Udah? Ini berkenaan dengan kaji kita mukjizat. Tapi yang apa kelebihan saya ini bukan mukjizat. Mukjizat itu untuk nabi, ya. Nah, kalau karomah itu untuk wali-wali Allah, orang-orang soleh. Nah, kalau saya dikasih Allah bisa mengobati orang, itu namanya maunah, pertolongan, bantuan, bukan mukjizat. Ini artinya apa? Kalau Allah itu nggak ada, kita bicara kalau perhatikan. Kalau Allah nggak ada, yang saya ruqyah, yang kemasukan, yang disantet, yang didukuni, itu nggak akan sembuh itu. Coba logika coba. Ini kita bermain logika coba.
Saya ajak ibu berpikir, bapak, iya kan? Kalau Allah nggak ada, saya minta ya Allah, saya baca Yasin, ayat kursi dan segala macam ayat-ayat Allah. Kalau Allah nggak ada, saya minta sama Allah, tolong ya Allah, sembuhkan dia dari gangguan jin, sembuhkan dia dari gangguan santet, disantet orang. Tolong ya Allah. Kalau Allah nggak ada, pasti dia nggak akan sembuh. Betul. Ini membuktikan Allah itu ada. Saya minta kepada Allah, orang itu sembuh. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena doa saya. Paham itu kan? Ini juga mukjizat Nabi itu menandakan Allah itu ada. Ya. Ini kata Nabi, kata Imam. Terus yang kedua, mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh para nabi Allah dan bisa disaksikan oleh umat-umat mereka, menunjukkan dengan jelas atas adanya zat yang mengirimkan mukjizat itu, ya kan? Jadi adanya yang mengabulkan apa yang saya minta. Yakin. Kita nggak minta, ini dalam kajian tasawuf kita palikam. Karena kita nggak minta aja, Allah kasih, betul. Saya tanya sama ibu bapak, ada nggak bapak ibu minta sehat sekarang? Ada, mana ada? Kemarin ya Allah beri aku sehat supaya aku bisa ngaji di sini, di masjid ini. Ada? Pasti nggak ada. Saya nggak minta, tapi Allah kasih saya sehat, betul. Ini menandakan kita nggak minta pun Allah kasih kita kesehatan. Apalagi kita minta. Dalam kajian tasawuf, ya, kita disunahkan memperbanyak meminta kepada Allah. Tapi ingat, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam di kajian tasawuf, apa katanya? Jangan jadikan. Ini tolong diingat. Ini nggak ada di materi kita, tapi tolong diingat. Jangan jadikan, kata Imam, jangan jadikan permintaanmu itu sebagai sebab terkabulnya apa yang kau inginkan. Ini agar hati kita tenang, agar ibu tidak goyah iman ibu. Tolong ini pahami. Ya. Ini tadi kata Ustaz Sulaiman, ya kan, dicampur urusan dengan kajian tasawuf. Kajian tasawuf ini supaya hatinya tenang, supaya hatinya nggak goyah, supaya hatinya bisa bersabar ketika belum ada duit, rezeki seret. Jadi nggak hanya kajian tauhid, tasawuf juga penting tentang hati. Dan ulangi lagi kata Imam, jangan jadikan, ini tolong pahami, kalau mau tulis nanti diamalkan. Karena jemaah saya juga banyak yang goyah. Ketika dia minta nggak dikabulkan, Ustaz, saya udah tahajud, saya udah banyak minta, tadi kok nggak dikabulkan? Tengok ini. Berhentilah saya sholat, ya kan? Berhentilah saya ibadah, ya kan? Ini akibat dia tidak belajar tasawuf tentang hati. Dan lagi kata Imam, jangan jadikan. Nanti kalau benar, di sini ada saya kasih kajian tasawuf sama Ustaz Sulaiman. Setiap hari Jumat pada subuh pada waktu datang. Sama pengurus-pengurus masjid sini juga kita balikam, ya. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Jadi tidak hanya kajian tauhid, ya. Udah? Kata Imam, kalau diamalkan, ini kalau nggak diamalkan stres nanti, berhenti nanti ibadah nanti, ya. Berusaha kepada Allah, ya kan? Karena nggak dikabulkan doa, ya. Makanya ini penting. Nah, jadi kata Imam, jangan jadikan tujuan kamu untuk berdoa untuk terkabulnya apa yang kau hajatkan. Nah, tulisan cepat. Makanya kalau ada HP direkam ini. Oh, nanti bisa tengok nanti di YouTube saya. Kan saya rekam ini. Nah, saya ulangi lagi, jangan jadikan tujuan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Hikam. Jangan jadikan tujuan kamu berdoa untuk terwujudnya apa yang kau inginkan. Udah?
Kalau itu yang kau lakukan, engkau akan stres, sengsara, menderita, bahkan berhenti beramal ibadah ketika doamu itu tidak terkabul. Bahaya nggak itu dampak negatifnya? Titik, ada lanjutannya. Tapi jadikan tujuan kamu itu berdoa, udah. Tapi jadikan tujuan kamu itu berdoa semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk beramal ibadah. Dan titik. Nah, jadi tujuan kita berdoa untuk apa? Tolong jawab. Untuk menjalankan perintah Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Dalilnya dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah maka akan aku kabulkan. Enggak mungkin Allah ingkar janji, paham? Setiap apa yang kita minta pasti dikabulkan. Ingat, pasti. Paham itu kan? Dengan begitu, ketika doa kita belum terkabul, kita nggak stres, karena kita sudah mendapat pahala. Udah? Tenang hati kita. Nih, manajemen hatinya, bagian tasawufnya. Setan menjauh gitu. Setan menjauh, hawa nafsu terbentang, sehingga Allah memberikan kesabaran ke dalam hati kita. Tapi kalau nggak kita timbulkan kesadaran seperti itu, siap-siap setan itu masuk. Hawa nafsu mengganggu, jin mengganggu, membisikkan keburukan. Kalau kita timbulkan kesadaran seperti itu. Jadi tujuan kita berdoa itu adalah ibadah. Paham itu? Nanti Allah kasih itu, nanti yang lainnya dunia itu Allah kasih kita nanti murah rezeki, kesehatan, ya. Allah kasih nanti kemudahan urusan di dunia itu nanti Allah kasih. Yakinlah. Tapi jangan hanya tujuannya dunia, objek-objek nafsu dalam berdoa. Paham kan? Ya. Pahami dia Pak ya? Jangan, ya. Allah Maha tahu kebutuhan kita, betul. Seperti yang tadi, kita nggak minta juga dikasih, ya kan? Kita nggak minta sehat ya sekarang kan bisa duduk di sini, tapi Allah kasih sehat, betul. Ada nggak kita minta semalam, ya Allah sehatkan aku, supaya aku bisa ngaji? Ada? Saya nggak minta begitu. Ini menandakan Allah tuh Maha tahu kebutuhan kita. Jangan ajari Allah dalam meminta. Jangan kita meminta seolah-olah kita mengingatkan Allah. Allah tuh nggak pernah lupa, paham?